Mereka ada yang suka. Tetapi yang mulia, kalau dia tidak taat kepada Allah, dia akan susah. Dan ini walaupun disampaikan beribu-ribu kali, berjuta kali, kalau dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ni, dia ni menganggap biasa-biasa saja. Dulu orang mulia di sekeliling Kaabah itu, Masya Allah, Rasulullah sudah dakwah, tapi di situ masih banyak berhala-berhala. Ada 360 berhala di situ. Tetapi apakah Rasulullah datang ke Mekah, ke berhala-berhala itu dihancurkan? Tidak. Tapi beliau datang, di setiap orang ditemuin, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan sukses, kalian akan jaya. Maka mulia, setelah sahabat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya berhala dengan sendirinya hancur. Maka mulia, kita dakwah ini bukan kita ni Masya Allah, tinggalkan rumah kamu, tinggalkan pekerjaan kamu, tinggalkan jabatan kamu, ayo keluar jalan Allah SWT. Tidak mulia. Tapi kita tinggalkan untuk sementara, kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Jabatan kita jadi berkah, kerjaan kita jadi berkah, dunia kita jadi berkah. Akhirnya dengan jabatan, dengan harta, dengan kedudukan kita, dengan sawah kita semua berkah, bisa kita bawa untuk mesuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksudnya mulia. Keberkahan akan datang. Bahkan mulia, karena mahalnya daripada hidayah ini, ada di dalam Ka'bah itu sepasang kekasih, namanya Nailah sama Asif. Laki-laki namanya Asif, yang wanita Nailah. Dia masuk ke dalam Ka'bah, tapi apa yang dibuat dalam Ka'bah? Mereka maksiat di sana, pacaran di dalam Ka'bah. Akhirnya dimurkai Allah, dia jadi patung. Maka setelah dikeluarkan dari Ka'bah ini mulia, bahkan jadi disembah oleh orang kafir itu. Jadi kalau tidak dapat hidayah seperti itu mulia, sudah tahu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari dalam Ka'bah itu malah disembah. Maka mulia, maksudnya apa ni? Hidayah ni memang mahal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni selalu minta hidayah kepada Allah, minta lagi hidayah kepada Allah, minta lagi hidayah kepada Allah. Agar apa hari mulia? Agar Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah dan Allah bukakan, oh berarti agama ini penting. Mengamalkan agama ini penting, memperjuangkan agama ini penting, ikut Rasulullah ini penting, baca Al-Quran ini penting, zikir ini penting, solat ini penting. Bukan hari mulia sepenting solat, sepenting zikir, sepenting baca Al-Quran, bukan itu. Penting semua itu kita pentingkan, kita utamakan. Maksudnya penting itu utama hari mulia. Maka kalau ada panggilan solat, kita utamakan, membaca Al-Quran kita utamakan, zikir kita utamakan, dakwah menyampaikan agama kita utamakan. Hari mulia, saat ini kalau orang itu berangkat haji, dia tahu bahwa haji itu penting, sehingga orang-orang bisa jual sawah dia. Itu apa dijual? Bisa naik haji. Dia jual kebun dia mengumpulkan uang. Itu apa? Sekali naik haji. Kenapa kamu haji? Oh, haji ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan haji ini kalau orang pergi haji, maka pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan pahalanya. Kalau dia solat nanti di Masjid Haram, maka akan dilipatkan 100.000 kali. Kalau dia di masjid di Madinah, maka akan dilipatkan 500.000 kali. Dia akan cerita keuntungan-keuntungan. Akan tetapi yang mulia, saat ini yang mulia, orang lupa bahwa dakwah itu penting. Dakwah ini penting. Kenapa yang mulia? Karena ini sudah lama ditinggalkan oleh umat. Dakwah ini akhir merasa bahwa dakwah ini tidak penting. Maka yang mulia, karena dakwah ini merasa tidak penting, akhir di mana-mana umat Islam nampaknya tetapi lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mulia, maka dia ini tenang-tenang saja. Ini Islam. Maka mulia, maka kita sekarang kita musimkan dakwah ini penting. Dakwah untuk kita, untuk diri kita sendiri. Nanti mulia, kalau kita buat usaha dakwah ini, kata Maulana Ilyas, satu ulama besar di India sana, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga keturunan dia sampai 17 keturunan. Sampai 17 turunan mulia. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari mulia, keberkahan dakwah ini telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga merubah 270 negara hari mulia. Kita kemana pun hari mulia, di situ akan ketemu saudara kita melebihi daripada saudara kandung kita hari mulia.
Alhamdulillah, walaupun kita ini orang Winong, tukang genteng, tapi ketika kita keliling baru 9 negara kita keliling sehingga disambut melebihi saudara kandungnya. Ini cuma tahdus binikmat, menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampai di satu negara, ke Cina, kita sampai ke mana sana? Ke negara-negara, Masya Allah, ke Thailand, ke Suriname. Di sana disambut melebihi saudara kandung. Sehingga kita diikram. Ini keberkahan. Belum lagi yang mulia yang lainnya. Kita lihat Temboro. Saya yang mulia masuk ke Temboro ini tahun 97. Itu masih rimbuk, masih kayak Masya Allah, kebun tebu. Mana lagi pasar itu masih acak-acakan yang mulia. Tetapi sekarang ini kayak melebihi kota. Jadi kalau di Pandean ini, kalau harga tanah paling per meternya kalau kita hitung 300, 100, paling mahal 500. Tapi kalau di Temboro sana, ini dunianya per meternya sudah 3 jutaan. Hari mulia, begitu cepatnya. Belum lagi hari mulia urusan agama, anak-anak mereka hari mulia. Di situ setiap mushola, setiap masjid, anak mereka pasti ada yang hafal Al-Quran. 10, 20 anak hafal Al-Quran. Dulu hari mulia awal-awal saya Temboro itu tahun 97 itu jarang sekali, cuma berapa ustadz aja yang hafal Al-Quran. Itu pun ustadz, anaknya kiai lagi. Tetapi sekarang ini mulia sudah nampak di Temboro anaknya tukang arif hafal Al-Quran, anaknya Pak Tentara hafal Al-Quran, anaknya Pak Polisi hafal Al-Quran. Masya Allah, bukan hanya hafal Al-Quran, alim ini mulia. Bahkan di Pandean ini anaknya tukang bakso hafal Al-Quran. Ini dari mana ini mulia? Dari dakwah, keberkahan dakwah, bukan kemen-kemen yang mulia dakwah. Kita menganggap biasa-biasa saja, mulia. Kita menganggap biasa-biasa saja. Saya pernah datang di Sulawesi sana, masuk mobil, terakhirnya mobil, setelah itu kita jalan kaki 4 jam jalan kaki naik gunung. 4 jam jalan kaki naik gunung terus sampai kelelahan, sampai di gunung sana ada satu musola. Di satu musola itu ada beberapa 15 kakak. Di situ semua anak-anaknya ngapal Al-Quran. Dari mana ini? Dari dakwah. Anaknya hafal Al-Quran. Di atas gunung hari mulia. Kemudian kita berangkat ke Vietnam, di Kamboja. Di Kamboja ini sebelum ke Vietnam. Di Kamboja ini mulia, di situ karena 10 tahun, kalau di 10 tahun yang lalu mereka ini dijajah Khmer Merah itu. Maka mereka itu agamanya tertinggal gitu. Maka kita masuk ke satu desa itu. Jadi cuman berapa belas kakak gitu. Di situ anaknya hafal Al-Quran semua. Dan alim semua anak-anak mereka. Saya tanya, kok kalian kan 10 tahun ini dulu terjajah kalian? Dari mana? Oh, kami dulu 10 tahun susah ngapal Al-Quran. Boro-boro ngapal Al-Quran, sholat saya susah. Sholat itu kami ngumpet-ngumpet, kata mereka. Bapaknya cerita. Nah, setelah kami mulai agak merdeka, anak-anak kami pondokkan ke Malaysia sana, ke Thailand. Akhirnya anak-anak kami ini 10 tahun yang lalu mondok, sekarang 5 tahun, 4 tahun yang lalu mereka pulang, sekarang sudah hafal Al-Quran jadi alim. Bahasa bahasa Melayunya mereka lebih fasih daripada kita, daripada kami. Ini kami bahasa orang Jawa semua datang ke sana, bahasa Indonesianya si pelekok. Mereka lancar sekali. Kenapa? Mereka menerjemahkan kitab itu dengan bahasa Melayu. Hari Allah Subhanahu wa taala, di mana ini? Dengan dakwah. Saya tanya, kok bisa kalian ngirim anak kalian ke Malaysia belajar agama? Setelah penjajahan itu, kami itu mereka ada jemaah datang, maka kami diajak, kami ini mulai mendirikan masjid ini, maka anak-anak kami pondokkan, sekarang hasilnya anak-anak kami sudah hafal Al-Quran. Ini mulia, barokahnya dakwah. Tapi sedikit sekali orang yang tahu tentang ini mulia. Padahal simpanan yang sebetulnya adalah mulia agama ini. Kita tahu mulia. Anak yang hafaz Al-Quran, dia akan menyefaati ahli keluarganya 10 daripada ahli keluarganya. Nanti ahli keluarganya ahli keluarganya dia ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ahli neraka mulia. Tetapi karena dia punya anak, punya saudara hafaz Al-Quran, maka dia akan diangkat oleh Allah, diperintahkan untuk mengangkat dia, dimasukkan ke dalam surga. Ini belum lagi kalau anaknya alim, dia hafiz, alim, apalagi anaknya dai, maka semau dia, bukan hanya 10, 20, berapapun keinginan daripada saudara-saudara dia yang tadinya ahli neraka, dia disepakatkan dia masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang yang tahu. Kenapa? Karena jarang disampaikan.
Jangan disampaikan, kalau saya dapat nanti saya kerja 1 bulan akan dapat gajian sekian. Kalau saya tanam padi nanti 4 bulan saya akan dapat panen akan hasil sekian. Kalau saya kerja di kantor nanti akhir bulan saya akan dapat sekian. Ini sampaikan. Nah, kalau nanti kamu kuliah, kamu sekolah, nanti kamu kerja akan dapat sekian. Jarang sekali. Nah, kalau kamu sekarang hafal Al-Quran, nanti kamu dewasa sehingga kamu nanti akan menyufati bapak kamu, ibu kamu, adik-adik kamu, kakak-kakak kamu, saudara-saudara kamu. Maka hafal Al-Quran mulai dari sekarang. Jarang sekali sampai. Tetapi yang mulia, kalau kita mulai didik dari sekarang, oh saya sudah terlambat. Oh, belum Pak, belum terlambat. Saya waktu itu datang ke India. Dulu kita dari 2010 itu, kalau kita berangkat ke India langsung ke Delhi. Langsung ke Delhi, di ibu kotanya Delhi. Tapi waktu itu kami turun di Calcutta, perbatasan antara Bangladesh. Maka waktu itu ada orang bapak-bapak umurnya 60 tahun marahin saya. Karena saya baru nyampe itu langsung dimarahin. Saya baca Al-Quran langsung marah dia. Kok ini orang tua ini langsung marahin saya. Lupa dengan bahasa Urdu, saya nggak paham bahasa Urdu waktu itu. Akhirnya dia bahasa Inggris pas saya juga. Saya juga nggak paham. Apa yang kamu bilang? Kamu cakap bahasa Arab. Akhirnya bahasa Arab, saya tanya, apa maksud kamu? Kamu nggak punya adab. Kenapa? Kamu baca Al-Quran di belakang orang. Alhamdulillah. Itulah kenapa keberkahan orang-orang India itu, orang-orang orang-orang timur, orang-orang barat itu, keberkahannya mereka menjaga adab, sehingga agama dibawa. Baca Al-Quran di belakangnya orang saja kita dimarahin. Kalau kita Indonesia ini Al-Quran geletak ke di bawah, adab sudah tidak terjaga. Akhirnya keberkahannya hilang. Sehingga saya bilang, kok kamu ini pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris? Oh, saya ini katanya 10 tahun yang lalu saya kenal dengan dakwah ini. Saya keluar 3 hari, keluar 40 hari, saya keluar 4 bulan. Setelah keluar 4 bulan saya terus istiqomah 4 bulan. Akhirnya saya senang, saya mulai menghafal Al-Quran. Saya bukan Abdul Alim, tapi saya hafal Al-Quran juga. Jadi 10 tahun dia kenal usaha dakwah, mulai menghafal Al-Quran. Akhirnya dia hafal Al-Quran, dia juga alim fasih dengan bahasa Arab. Sudah tua umurnya 60 tahun. Berarti dia kenal usaha dakwah ini umur 50 tahun. Tapi dia ada kemauan, dia ada keinginan dari mulia. Akhirnya dia bisa hafiz Al-Quran juga, bisa alim juga. Kok jauh-jauh hari mulia? Kok jauh-jauh mau ke India kan? Di situ di Temboro ini ada namanya Pak Dadang. Pak Dadang, dia ini Auri. Dia Auri umurnya mungkin sekitar 50 tahun juga. Maka dia dari Padang sana, memang tugasnya di sini, dia pensiun, dia belajar dari alif bata dia. Akhirnya ikut sama anaknya belajar juga. Sekarang satu keluarga sudah hafiz, sudah alim, termasuk Pak Dadang ini juga. Kenyataan kok jauh-jauh di sini Temboro ini. Ada lagi di Temboro ini ya. Umurnya sekarang udah 50 tahun juga mungkin. Pak Ridwan itu. Dia ini tukang bikin rehal itu. Pak kursinya ini, tukang rehal. Tetapi dia hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Kenapa dia ada kemauan? Jadi yang mulia, kita selagi ada kemauan, kita ada keinginan bahwa agama ini mudah, menyenangkan, pahalanya besar, dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya mengamalkan agama ini pasti sukses, pasti jaya, maka insya Allah kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita putus asa mulia. Hari mulia urusan dunia kita tidak pernah putus asa. Saya ini sudah umur 40 tahun, saya sudah 50 tahun, bahkan saya 70 tahun, ngapain lagi ke sawah? Ngapain lagi saya tidak berpikir seperti itu. Saya harus tetap, walaupun saya umur 60 tahun, walaupun saya umur 70 tahun, saya tetap ke sawah. Untuk apa? Supaya saya bisa makan, saya punya nanti harta banyak, punya uang banyak. Jarang sekali yang mulia kita berpikir, saya ini sudah tua, saya persiapkan untuk agama sajalah, saya untuk ke masjid, saya untuk menghafal Al-Quran, untuk baca Al-Quran. Jarang sekali yang mulia kita berpikir untuk persiapan akhirat kita. Kalau persiapan dunia ini semua paham, anak kecil, orang tua, orang muda paham. Tapi untuk persiapan akhirat ini yang sedikit diberi kepahaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas pentingnya yang mulia, saya cerita ini bukan berbangga-bangga, tapi untuk renungan buat diri kita yang mulia. Buat renungan diri kita semua, bukan saya untuk bangga-bangga. Hasil keberkahannya usaha dakwah ini, kalau kita membuat usaha dakwah ini bukan gemen-gemen yang mulia. Nilainya lebih mahal daripada dunia dan segalanya. Lebih mahal daripada kerajaan Malaysia, lebih mahal daripada kerajaan Cina, dari kerajaan Amerika, lebih mahal yang mulia. Satu anak hafal Al-Quran itu lebih mahal daripada segala-galanya. Tidak bisa dibeli dengan dunia ini. Yang bisa membeli hanya keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala saja, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka hari mulia, mulai dari sekarang kita niatkan, kita pikirkan, kita renungkan untuk apa tuh umur saya ini. Setelah ini saya mau kemana? Hari mulia, kalau sudah ke akhirat itu sudah selama-lamanya. Kita sendiri sekarang ini berpikir selama-lamanya kayak gampang gitu. Tapi hari mulia kita pikir selama-lamanya bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bukan 9 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bukan mulia. Selama-lamanya. Kemarin kita waktu malam Jumat kemarin kita ke Temboro, anaknya Kiai itu, yang masih muda, masih umur berapa? 20-an tahun, masih muda. Dia buat bayan. Seandainya di dunia ini dipenuhin satu beras, di seluruh dunia dipenuhi satu beras, maka ada satu burung ngambil satu beras setahun sekali saja, diambil satu, dibuang, terus tahun kemudian dia datang lagi, diambil satu, dibuang lagi, terus satu, akhirnya lama kelamaan mesti walaupun satu dunia penuh beras, lama kelamaan akan habis juga. Hari mulia, maksudnya apa hari mulia? Begitulah umur kita ini. Umur kita ini, walaupun kita akan 1.000.000 tahun, akhirnya lama kelamaan habis juga waktu kita. Tetapi di akhirat ini tidak ada ukuran seperti beras satu dunia ini. Dia akan hidup selama-lamanya. Kalau dia senang selama-lamanya, kalau dia susah selama-lamanya. Maka hari mulia ini kita perlu renungkan waktu yang Allah berikan kita cuma sedikit, dengan beberapa hari saja, dengan beberapa detik saja, mungkin beberapa menit saja, bukan berapa tahun saja, mungkin beberapa bulan saja, ini kita pergunakan untuk sungguh-sungguh bagaimana kita perbaikan iman, perbaikan amal, perbaikan muamalah, muasyarah, akhlak kita. Salam dia. Ini terakhir kalinya kami di sini. Alhamdulillah kami sudah 1 minggu di sini, masya Allah. Ini sudah melebihi target. Biasanya dari masjid itu paling 3 hari, ini jamaah kok bisa 1 minggu. Ini maksudnya apa? Ini saking senangnya kami di sini, senang sekali dengan orang sini. Orangnya ramah-ramah, murah senyum, belum lagi hikmatnya, datang ikan, datang lagi ayam, datang lagi pisang, sehingga masya Allah makanan sampai gak habis-habis ya. Saking bawaan orang sini, senang orang sini nih. Maka kami pun tidak bisa balas. Yang bisa balas hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nanti kita dikumpulkan di sini, moga-moga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula fasilitas yang lain, air, masya Allah airnya juga melimpah, kami nyuci jadi enak, mandi jadi enak. Lain tempat-tempat yang lain ya, hanya di Pandean ini yang kita temukan airnya enak, tempat nyucinya enak, tempatnya juga bersih. Moga-moga air ini membuat obat kita nanti ketika kita kehausan di padang mahsyar. Begitu pula lampu nih mulia, disiapkan lampunya begitu terang, masya Allah. Senang kami yang mulia, kami bisa baca Al-Quran, kami bisa berzikir, walaupun malam-malam pun hidupkan lampu, kami juga bisa baca Al-Quran. Terima kasih yang banyak. Moga-moga lampu ini yang penerang kita di masjid ini jadi penerang kita di kubur, sehingga nanti kita di kubur terang padang, akan kita senang di kubur. Hari Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang kami sampaikan, cuma ini kami sampaikan. Kembali lagi kami berterima kasih yang banyak pada orang sini, sudah menghikmatin kami, sudah mengikram kami. Sekali lagi kami tidak bisa balas, yang bisa balas hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari mulia nanti kita pindah tidak jauh kok, agak dekat-dekat di sini saja. Tidak sampai ke Winong, masih dekat sini aja mulia. Mungkin kalau teman-teman di sini ya apa namanya, ya nggak lama-lama lah, nggak usah lama-lama ikut kami, mungkin sampai terakhir kami nanti, kami tinggal 15 hari lagi mungkin masa kita. Ini kalau mau pulang dihitung terus. Tapi kalau mau berangkat mau pulang itu tahu 15 hari lagi kok tahu, ya dihitung terus mau pulang 16, 15, 14 gitu. Tapi kalau berangkat kemarin itu kayak berat sekali. Tetapi sudah berangkat ini senang. Tapi masih dihitung juga. Tadi hari mungkin kami 15 hari lagi atau 14 hari lagi. Bolehlah saudara-saudara kami di sini kalau mau menyusul kami, mungkin mau gabung sama kami, mungkin apa namanya, mau sedikit mau menerapkan apa namanya, mau menyampaikan walaupun satu ayat kata Rasulullah, boleh nanti ikut kami. Mungkin kalau mau menyampaikan sendiri agak berat, bareng-bareng berjamaah itu akan mudah menyampaikan yang ilmu-ilmu ada pada diri kita. Karena alhamdulillah setiap kita ini punya ilmu semua.